Zikir menyebut, mengingat, dan terakhir mengenal. Karena kalau sudah mengenal, nanti baru nanti ada pecahan lagi di situ. Mengenal, merasakan hadirnya yang dizikirkan. Puncaknya nanti apa? Mulai menyadari bahwa zikir kita sebenarnya adalah limpahan dari zikirnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil 'allimna ya rabbana ya 'alim ilman yanfa'una fid darain ilman yuwassiluna ilaik ilman yuqarribuna ila hadratik ilman yuwassiluna ila mahabbatik wa mahabbati rasulik. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah, sampai kita pada 10 hari mulia di Dzulhijjah. Kita doakan para hujjaj, orang-orang yang sedang berhaji, berumrah, Allah jaga mereka, Allah mudahkan urusan mereka, Allah pelihara hati mereka, dan Allah jadikan haji mereka haji yang mabrur, ya. Apapun caranya ke sana, ya. Mau acara reguler, foroda, dan apapun caranya, kalau sudah sampai di sana, kita doakan semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin, ya. Saya bawa kitab lama tapi baru. Judulnya Bughyatus Salik wa Irsyadul Halik, karya Maulana al-Imam Abu Bakar al-Banani. Ya, beliau orang Maroko, karena Maroko ini juga disebut Diarul Aulia, negeri para wali. Ya. Kitab ini kenapa? Ini kitab yang biasa saya taruh di kendaraan biasanya. Jadi kalau lagi nggak nyetir biasanya pasti baca, ya, jarang nggak baca. Karena si pengarang kitab Al-Arif Billah Abu Bakar Al-Banani ini, beliau masyarabnya Syadzili Darqawi, wa fi nafsil waqt kana Naqsybandiyan. Dan dia juga selain Syadzili, dia juga seorang Naqsyabandi, ya. Dan dia punya syarah, ada qasidah Naqsyabandiyah, sudah dicetak, ya. Mungkin dicari itu ada. Jadi Naqsyabandiyah juga berkembang di Maroko, dan namun Maroko ini boleh disebut produsen thariqah, ya. Banyak benar thariqah di situ. Syadziliyah itu asalnya dari Imam Ibnu Mashish yang punya murid namanya Abul Hasan Syadzili Al-Jazair. Naqsyabandiyah itu jauh dari Uzbek. Namun, ya, guru dari Abdul Khaliq Ghujudawani dari Malta. Malta itu pulau antara Itali dan Mesir, Aljazair, ya. Di antara itu. Mereka bicaranya bahasa Arab Amiyah. Tapi sekarang sudah dilatinkan, tulisannya sudah Latin. Jadi kalau ngomong wa itsnaini thalatha arba'a, tapi dia nggak tahu kalau itu bahasa Arab, ya. Thalatha bukan thalatha, ya, thalatha, fintain, ya, begitu yang pernah saya dengar langsung, ya. Kitab ini bisa, kalau yang bisa download, ya, Bughyatus Salik wa Irsyadul Halik. Apa terjemahannya nih? Bughyah, tujuannya para salik, dan bimbingan untuk orang yang halik. Halik itu yang fana fi tariq fillah, ya. Dan ini dia berisikan semacam kaedah-kaedah, ya. Dan saya cocok sekali karena guru-guru kita
mereka rata-rata gabungan ya, Syazili, Naqsyabandi, Syazili Samani, Syazili Qadiri. Nah, dan ini Syazili Naqsyabandi ya. Dan apalagi yang penting ya, dan yang paling penting, imam ini termasuk imam yang mutakhirin ya. Jadi beliau wafatnya tahun 1284 Hijriah. Sekarang 1445, berarti 2 abad lalu ya. Kira-kira tahun berapa itu Buya Yunal itu 1284 Masehinya? 1800-an ya. Ya. 1800-an. Dalam Syadziliyah, beliau ini berguru kepada Maulana Abdul Wahid Ad-Dabbagh. Siapa namanya? Itu Elan bawa turun aja nggak apa-apa ya, bawa turun aja. Abdul Wahid Ad-Dabbagh. Dabbagh ini nasab. Ya, ada Abdul Aziz Ad-Dabbagh, ada Ibrahim Ad-Dabbagh, Abdullah Ad-Dabbagh. Yang ini namanya Abdul Wahid Ad-Dabbagh. Abdul Wahid Ad-Dabbagh berguru kepada mujaddid dalam tariqah Syaziliyah, namanya Maulal Arabi Ad-Darqawi. Maka Syazili, jalur beliau disebut Syazili Darqawi. Syazili di Naqsyabandi ada Naqsyabandi Imam Ahmad Sirhindi Al-Mujaddid. Maka disebut Naqsyabandiyah Mujaddidiyah. Lalu direvisi lagi oleh Imam Maulana Khalid, disebut Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Khalidiyah. Biasa itu, nggak masalah. Dan sampai sekarang berkembang. Ya, ada yang sebelum Naqsyabandiyah Khalidiyah ada namanya Muzhariyah. Ya, nah, ini saya ngambil kalau Muzhari dari Kiai Taifur dari Madura ya. Jalurnya beliau dari gurunya orang Malang, dari ayahnya ya. Jadi gurunya ini berguru kepada ayahnya, sedangkan ayah beliau wafat, sedangkan Syekh Taifur umurnya 11 tahun atau 12 tahun kata beliau waktu itu. Baik. Di jalur yang lain saya terhubung ketemu kami itu melalui di Imam Darqawi itu. Jadi saya berguru kepada Syekh Abdul Rabb An-Nazari, beliau Darqawi Alawi. Beliau ngambil dari Syekh Ahmad dari Mustafa Ahmad Alawi, dan ada 2 jalur ke atas baru sampai ke Maulal Arabi Ad-Darqawi. Jadi ketemunya di situ. Jadi kitab ini masih bagian dari tradisi kita ya. Nah, nanti kalau Buya Yunaldo punya kitabnya, kita minta tolong jadi mukrinya. Indak mujud amla fi PDF wala mafi, nggak ada. Oh, dibeli. Yaudah ntar fotokopi aja atau beli di Darul Kutub ini. Ini Darul Kutub. Sudah ada? Yaudah kirim ke Buya Yunal. Oh, nggak bisa dikirim. Khair ya. Berarti nikmati aja dengerin ya. Dengerin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahib hadzal kitab Al-Imam Al-Arif Billah Abu Bakrin Al-Banani Ad-Darqawi Asy-Syadzili An-Naqsyabandi. Al-Fatihah. Faslun. Jadi pasal pertama beliau bicara tentang jalan kepada Allah itu banyak, tapi nanti dari antara yang banyak itu ada yang paling dekat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil ila al-muallif qala i'lam ayyuhal faqir. Ketahuilah wahai salik. Fakir di situ artinya salik. Semoga kita termasuk salik. Amin. Anna turuqal haqqi katsiratun. Sesungguhnya jalan-jalan menuju Allah atau jalannya Allah
sangatlah banyak. Jadi yang bilang jalannya sedikit telah memendekkan, mengerdilkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mazhab fikih ada 4, tapi kalau thariqah ya sangatlah banyak. Hatta qila min kathratiha, sehingga dikatakan saking banyaknya, annaha ala adadi anfasil khalaik, sebanyak nafas makhluk. Wah, ini ada asrornya itu. Nafasnya makhluk dari siapa? Nafasnya an-nafas ar-rahmani, nafas kasih sayang Allah. Maka jika orang mengenal nafasnya, mengenal dirinya, mengenal kasih sayang Allah melalui nafasnya, itu dapat menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada juga yang baca anfas, di situ artinya jiwa. Sebanyak jiwa. Ya sama aja toh. Jiwa nggak ada nafas, nggak ada kan? Ya. Wa aqrabut turuqi wa akhsaruha huwa dzikrullah. Ini tolong dipegang. Thariqat kepada Allah banyak, dan yang paling dekat adalah jalan zikrullah. Aqrabut turuqi wa akhsaruha, thariqat terdekat dan paling sederhana adalah thariqat zikrullah. Ya. Berarti kalau ada thariqat ujungnya tidak berzikir, berarti thariqatnya jauh. Ya. Thariqatnya jauh. Maka alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ribat Allah izinkan menjadi tempat ngaji keilmuan dan juga zikir-zikir yang diwariskan oleh Nabi SAW dan para pewaris-pewarisnya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. إذ قد علمت يا فقير أن هذه النشأة الإنسانية قد خلقها الله في أحسن تقويم حتى إنها من حسن تقويمها وكمال تسويتها تقبل المعوج والمستقبة. Ya, ketahuilah wahai salik, wahai fakir, bahwasannya ya, hadhihi nasy'ah al-insaniyah, permulaan daripada penciptaan manusia itu Allah ciptakan dalam ahsani taqwim yang dibahas oleh Buya Aldomi, ya. Meskipun ini sangatlah sempurna ahsani taqwim, tapi taqbal al-mi'waj al-mustaqbah, dia tetap tidak sempurna secara mutlak, dia masih mungkin mengalami kekurangan, kebengkokan, ya, dan kekejian, keburukan. Wa kana al-insan fi halil buruz ila al-wujud ala akmali halih. Manusia itu pertama kali keluar ke sini, masuk ke alam ini, itu sangat sempurna. Sangat sempurna. Na'ni qad istawat fihi al-addad al-ilmu wal jahal. Karena pada diri manusia tersimpan dua hal yang antagonis. Dia diberi Allah ilmu, tapi juga dibikin jahil. Ya. Jadi dalam diri kita itu ada ilmu dan ada kejahilan. Baik, kalau zikir lawannya apa? Lalai. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin yuladu illa wa huwa 'alal fitrah. Maka tidak ada yang terlahir kecuali dia dalam keadaan fitrah. Fahadhihi jihatul ilm wa amal jahal. Ini dari sisi keilmuan, bahwa manusia itu pada dasarnya ada nur dalam dirinya. Fitrah itu boleh diartikan nur. Boleh diartikan nur. Nur bawaan, nur tabi'i. Tapi di sisi lain ada al-jahal. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl? Wallahu akhrajakum, Allah yang telah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum,
dari perut ibumu. Ini ada yang keluar dari perut ikan atau perut bumi? Apa perut ibu? Kita keluarnya dari perut, punya perut nggak? Nggak ada yang bisa keluar kan, kecuali cuma kotoran. Jadi yang paling mulia yang keluar dari tubuh manusia adalah manusia itu sendiri. Ya, alhamdulillahirabbil la ta'lamuna syai'a. Saat itu kamu tidak mempunyai ilmu apa-apa. Ah, ini. Maka kita lahir kita nggak bawa apa-apa. Ada yang bisa ngomong bahasa Arab nggak pas lahir? Nggak. Ada yang pinter waktu lahir? Nggak ada. Kita semuanya lahirnya begini aja. Dengan mazhab ini ulama psikolog sebagian menganggap tidak ada yang namanya bakat. Yang ada adalah keahlian itu dipelajari dan dimahirkan. Jadi saya nggak percaya juga tuh kalau ada bakat, kecuali yang disebut orang genetik. Genetik itu 5-10% barangkali. Itu perlu dibuktikan ya. Tapi yang kita obrolan kita dengan ahli ilmu eksak, orang itu genetik hanya 5-10%. Maka orang tua kita punya bakat apa kiai, kita belum tentu jadi kiai. Assalamualaikum. Orang tua kita, jadi ada orang nanya ke saya dulu, ngaruh nggak bapak saya penjahat, maling, koruptor, terus saya jadi jahat? Hanya 5%. Selebihnya kita yang menentukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. La taziru waziratun wizra ukhra. Marhaban biya. Ya, kita nggak ada nanggung dosa orang, nggak ada. Nggak ada dalam doktrin keimanan kita bahwa seseorang menanggung dosa orang lain, itu nggak ada. Ya, jadi kita nggak nanggung dosa orang masa lalu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kitabun jadid, ya. Lianna sahibul kitab yang ditaakhir. ونأتي بكتاب جديد إن شاء الله نواصلها في المستقبل إن شاء الله. Surah An-Nahl 78, Allah mengatakan Allah yang membuat kamu terlahir di bumi dari perut ibumu dan kamu tidak punya ilmu apa-apa. Nah, ini bab jahilnya. Berarti fitrah tadi ilmu apa? Nur tentang bertuhan, udah ada di dalam. Tapi tentang masa depan, bagaimana di bumi, kita nol. Kita semuanya nol. Oke? Fakana al-insanu fi halil wiladatil hissiyah qabilan lima yulqa ilaih. Tapi nol itu membuat manusia qabil, siap untuk menerima apa saja yang diberikan kepadanya. Nah, di sini ini yang orang sebut skill. Jadi skill itu bukan bakat, bawaan lahir. Skill itu apa yang disodorkan dari kecil. Mungkin itu bedanya saya dengan Dawami ini. Dawami awal ngaji nahu sorof. Saya awal ngaji langsung hikam, itu bedanya. Buya Hasfi awal ngaji langsung matan takrib ya. Kita langsung matan ihya, itu aja bedanya. Maka Allah beri ketajaman yang beda-beda. Seru kan dengerin syarah fikihnya Buya Asfi ketika bahas Sunan Tirmizi. Hadis dibaca fikih itu beda. Kalau saya bahas nanti ujung-ujungnya ke tasawuf. Bahas kita fikih pasti ujungnya ke tasawuf. Ya. Enggak bisa kemana-mana, emang basic saya di situ, masyarakat saya di situ. Ya. Karena kalau dalam silat tuh langkah pembukanya udah di situ. Ya. Fa in ulqiya ilaihi ma yuqawwihi fi biladil fitra taqawwat fitratuhu wa nasha'a fil hidayah. Jika yang disodorkan kepadanya sedari kecil sesuatu yang memperkuat nur dalam fitrahnya itu, maka hidayah akan berkembang dalam dirinya. Wa in ulqiya ilaihi ma yuqawwihi fi biladil jahal qablahu wa nasha'a fi ghaitid dalalah wal ghawaya. Namun jika sisi gelap kejahilannya yang kemudian ditampilkan tambah terperosok di situ, maka dia akan lahir dan berkembang dalam kejahilan. Ya.
Kenapa? Ini sir. Kenapa orang baru lahir langsung diazankan? Supaya fitrahnya tetap. Karena fitrah, ini yang saya dengar dari guru saya. Kan wa in min syai' illa yusabbih, gitu ya. Tidak ada sesuatu pun kecuali semuanya bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Maka janin itu tadinya zikir. Sebelum dia menerima hembusan, dia kalau nggak zikir mati. Maka si janin itu dia 40 hari pertama zikirnya apa, 40 hari itu ada zikirnya. Dan kita tidak dibebani untuk mengetahui zikirnya. Namun ada masyayikh yang buka ilmu itu. Disebut ilmu bad'i. Salah satu ilmunya para aktab dan para ghaus, ya, para kutub. Tapi nggak semua diberi. Maka orang nggak tahu ilmu ini bukan berarti dia nggak wali. Berarti dia nggak dikasih ilmu bad'i. Itu aja. Jadi zikir pertama apa, kedua apa, sampai kemudian terakhir. Dan terakhir zikir dia adalah la ilaha illallah. Makanya karena dia ada penenang dia di alam ini. Jadi ketika ruh ditiup, maka dia terhijab fi zulumatin salas. 3 hijab. Begitu sudah disebutkan di dalam kitab Al-Furqan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar. Ya. Fi zulumatin salas. Ada 3 lapisan gelap. Karena dia terhijab, maka dia mesti punya pegangan. Apa pegangannya? Nama. Karena nama ada yang punya nama wahid. Ini akidah Ahlussunnah yang rajih inda sufi. Tetapi Imam Bajuri mengatakan al-ism ghair musamma. Tapi mu'zam Asy'ariyah wa Sufiyah yaqul al-ism huwa al-musamma. Tapi Ghazali karena berhadapan dengan Mu'tazilah, maka dia mengatakan isim ghair musamma. Nanti ada pembahasan khusus tentang itu supaya enggak pusing. Ya, apalah isim, apalah musamma itu ya. Kayaknya Buya nanti bahas itu di Kifayatul Awam ya. Ya. Wa tuqarin baina mazhabain wala yadurru jahluhuma fil haqiqah. Bas mazhab fikri ya. Jadi ketika baru lahir, maka dia keputus. Karena si bayi baru lahir itu, dia keputus. Dan ini coba tanya yang pernah melahirkan. Yang ingin keluar itu enggak hanya yang ibu yang mau mengeluarkan. Si anak itu juga pengen keluar loh ya. Benar nggak? Yang udah pernah ngelahirin, saya nggak pernah ngelahirin. Benar nggak dek? Sahih nggak? Benar Bu Tina ya? Nah, berapa kali ngelahirin Bu Tina? 2 kali. Dan emang anaknya pengen keluar toh? Iya. Mereka ngerti anaknya. Anaknya sendiri. Kita kan taunya dari kabar orang yang mengalami. Maka tidak semua ilmu itu kita harus ngalamin. Cukup kita dapat info dari orang yang ngalamin cukup. Ya. Itu juga rahasia kenapa antum percaya Nabi nggak perlu kemudian jadi Nabi. Ya. Percaya kepada wali nggak mesti jadi wali, nggak mesti. Wa hadza huwal murad bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi tamamil hadis. Ya, maka di ujung hadis yang pertama tadi, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Manusia terlahir dalam keadaan fitrah, lalu orang tuanya lah. Saya menerjemahkan di sini bukan orang tua, tapi lingkungan. Lingkungannya lah yang membentuk dia. Apakah dia Yahudi atau Nasrani? Bahkan Majusi, ya. Dalam perjalanan itu, perjalanan kita dari lahir sampai kemudian kita balik. Dari balik sampai dewasa sampai hari ini. Haji Syam udah dewasa belum? Udah balik belum? Maka si kolbu yang terhubung kepada ruh ini kadang-kadang terhalang oleh noda-noda yang jadi bercak dari nafs jiwa. Jadi jiwa ini interaksi dengan mana, itu mengefek kepada kolbu.
kolbu nggak mampu memandang ruh. Apa sebabnya? Karena di kacanya kolbu fi mir'atil qulub, yakni kadarat wan nukat. Ya. Karena di kacanya kolbu itu ada bintik-bintik hitam, dona-dona hitam. Dan pembersihnya itu, nah maka kita loncat ke paragraf setelahnya. Fahadhil musaqqilah hiya dzikrullah. Maka pembersih musaqqilah, barangkali kata siqalah, sekolah berasal dari itu. Sekolah itu kan pembersih kejahilan. Betul nggak? Cocok logi? Enggak cocok. Ini secara bahasa nyambung. Kata murid masuk sekolah, nyambung semua. Jadi dulu orang tua naruh anaknya ke guru sekolah, jadi murid. Gurunya itu guru sufi. Karena istilah murid, istilah siqalah itu istilah sufi yang diambil dari mustalah nabawi, ya. Dan dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, disebutkan, ya, likulli syai' musaqqilah wa musaqqilatul qulub dzikrullah. Bahkan di satu versi, likulli syai' siqalatun wa siqalatul qalb dzikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih kolbu adalah dzikrullah, mengenal Allah. Jadi terjemahan zikrullah itu dari guru kita, zikir menyebut, mengingat, dan terakhir mengenal. Karena kalau sudah mengenal, nanti ada pecahan lagi di situ. Mengenal, merasakan hadirnya yang dizikirkan. Puncaknya nanti apa? Mulai menyadari bahwa zikir kita sebenarnya adalah limpahan dari zikirnya. Ya, nantilah itu. Itu bab ihsan nanti, ya. وَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِذِكْرِهِ سُبْحَانَهُ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ مُقِّنَ مِنْ مَنْشُورِ الْوَلَايَةِ. Ini enggak neko-neko kitab ini. Pengen jadi wali Allah enggak? Saya pengen. Pengen jadi wali Allah enggak? Mau. Apa kata beliau? فَمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِذِكْرِهِ. Siapa yang Allah bimbing untuk berzikir, berzikir tentu dibimbing oleh guru-guru, ya, maka Allah sedang menuntun dia menjadi wali Allah. Kalau bahasa ininya, muqina min mansyuril walayah, dia sedang ditempatkan pada simbol-simbol kewalian. Wa man hurima dzikru falya'lam annahu makhdhul. Maka siapa yang terhalang dari zikir, ya sadari saja bahwa dia akan terhalang daripada jalan menjadi kekasih Allah. Jadi bukan sekedar zikir. Zikir terjemahannya apa tadi? Zikrullah, menyebut, mengingat, mengenal. Menyebut, mengingat, mengenal. Kalau sudah mengenal, baru itu awal dari musyahadah, persaksian. Maka persaksian itu ada 4 tingkat. Ada persaksian menyebut, wa yani ittahada fi hadzal maqam bainal munafiq wal mu'min, ya. Mukmin munafik sama di situ, menyebut. Orang mukmin munafik bisa baca asyhadu. Betul enggak? Aku bersaksi. Dan itu persaksian menyebut. Kalau yang kedua mengingat. Yang ketiga mengenal. Yang keempat baru menyaksikan, musyahadah, muraqabah. Dan itu hanya pakai ihsan. Oleh karenanya, la yakmul islamul mar'i wa imanuhu hatta yatamakkan fi maqamil ihsan. Orang enggak sempurna Islam imannya kecuali dia menapaki jalan al-ihsan, jalan tasawuf, ya. Oleh karenanya syaitan senang enggak orang sempurna imannya? Oleh karena itu syaitan senang enggak orang bertasawuf? Maka yang selalu dapat tuduhan syirik, khurafat itu siapa? Sufi. Ya. Yang dapat tuduhan enggak sholat, ya sufi. Karena sufinya enggak mau balas.
Yang dapat tuduhan ahli bid'ah, syirik, sufi. Selalu sufi, dan sufi nggak pernah mau balas. Ya. Maka kan Buya Yunal kita belum jadikan sufi-sufi banget, supaya ilmu baca kitabnya separuh di alam itu, separuh di alam zikrullah. Ya, karena kayak Buya Asmi itu nggak minat membahas sunnah bid'ah, karena udah kena celupan hadrah nabawiyah, ya, nur kenabiannya sudah nyelup. Apalagi Buya Aldom itu, ya, kayak Buya Yunal separuh aja dulu, jangan full. Coba lihat kajian saya sekarang tentang mengkritisi Wahabi, hampir jarang sekali, karena memang gak minat. Padahal hampir semua dalil yang diiskalkan, yang diingkari oleh Wahabi, amalnya, alhamdulillah kita hafal. Ya, mau berapa dalil dia ada. Ya. Mulai dari dalil apa? Tawasul, ziarah, yasinan, maulid, sebutinlah semua, insya Allah dalilnya ada semua. Ya, dan alhamdulillah Buya Yunal mengerti wazifah tugasnya, ya, karena ilmu ulama itu tugas, dan dengan timnya Buya Yunal menyiapkan, memanjakan antum dengan dalil-dalil berahlus sunnah. Ya, apa judul programnya? Ini dalilnya. Bid'ah bener itu. Ya, jazakumullah khairan ya. Semoga Allah berkahi ya. Ya. Karena orang kepada Allah itu ada dua jenis. Memerlukan dalil selain Allah. Ada yang kedua, dalilnya tentang Allah itu adalah Allah itu sendiri. Kalau dalilnya Allah sendiri perlu dalil nggak? Nggak perlu. Orang itu kalau ngecek gurunya benar nggak, dicari di kitab. Berarti antum masih memerlukan kitab untuk membuktikan kebenaran guru. Lumayan, tuh keren itu, jadi ulama nanti. Tapi kalau kekasih Allah, bukti dia kekasih Allah, dia itu sendiri. Kalam-kalam dia itu kitab. Ya, sindiran dia itu risalah. Marah dia menjadi thariqah untuk membersihkan kolbu. Apalagi sayangnya dia akan mengangkat murid, ya, fi zulumatil ghafalat, ya, ila hadratil anwar al-muhammadiyah, ya, dari kegelapan kelalaiannya hati, kekerasannya hati, pasti naik nanti kepada hadrah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد ورد في فضل الذكر ما تديك عنه الصحف من الآي والأحاديث. Keutamaan zikir itu banyak sekali dan gak cukup satu lembar dua lembar, ya. Walau lam yakun illa qauluhu subhanahu fadhkuruni adzkurkum. Dan yang paling disukai beliau sama dengan yang paling saya sukai, dalil zikir. Ini dalil yang ahabbul adillah fil Quran an dzikrillah. Surah Al-Baqarah ayat 152. Nanti cek ya di rumah yang nggak punya kitab. Ini dalil zikir, perintah zikir yang paling saya suka di Quran. Fadhkuruni adzkurkum. Itu indah sekali. Ya, orang kalau faham ayat ini indah sekali. Duhai hambaku, sebutlah aku sebut kamu. Ingatlah aku ingat kamu. Kenalilah aku lebih dahulu kenal kamu. Ya, pandanglah aku sebelum engkau mandang aku telah memandangmu. Fadhkuruni adzkurkum. Dan kita sudah banyak menjelaskan ayat ini di kajian-kajian sebelumnya. Silakan dicari-cari lagi lah ya. Video-videonya nggak tahu masih ada nggak tuh, Datuk Dodo. Kayaknya dia juga udah lupa tuh video yang. Dan yang paling jelas adalah
Fadhkuruni, ini al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu wajib. Maka zikir hukumnya wajib, bukan sunat mustahab. Adapun menunya itu sunnah, mustahab, dianjurkan. Contohnya zikir pagi sore itu menunya. Ba'da sholat 33, sholat wajib nggak? Maka aqallu, sekurang-kurangnya, ya, wujubil adhkar fis shalah. Sekurang-kurangnya pembayar wajib zikir itu sholat. Dan semestinya zikir itu fi kulli waqtin wahin, setiap saat. Namun sang waktu menghendaki hanya dia yang selalu ingat dirinya, bukan kita. Maka fadhkuruni, ingatlah aku. Ini makom pertama, sebut aku. Engkau sebut-sebut namaku, aku sebut-sebut namamu. Fadhkuruni, ingat-ingatlah kebaikanku, sifat-sifatku, maka aku akan ingat dirimu. Saya mau tanya, diri kita di sisi Allah ada atau tiada? Tiada. Karena kullu ma khalallahu batil. Sahih Bukhari. Kalam labid yang disukai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu selain Allah batil, sia-sia, tiada. Apakah disejajarkan antara qadim dan hadith? Allah yang qadim dengan makhluk ciptaannya? Atau ada dua zat yang qadim? Yang qadim hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wujud kita tidak berbanding dengan wujud Allah. Maka la syarikalah. Wujud kita diambil dari limpahan kasih sayang Allah. Maka jangan pernah merasa setara. Aku wujud, engkau wujud. Enggak, itu orang musyrik. Itu syirik zati. Syirik zat dia, syirik wujud dia. Yang boleh kita katakan apa? Ya Rabb, wujudi min faidi rahmaniyatik. Ya Allah, wujudku karena limpahan kasih sayangmu. Kalau Allah enggak limpahkan kunnya kepada kita, enggak ada diri ini. Jadi orang-orang yang merasa dirinya wujud bersamaan dengan wujud Allah, fahuwa musyrikun fil haqiqah, la fi syariah. Ya, musyrik fil. Kebanyakan manusia kan gitu, merasa dirinya ada dan Allah ada. Berarti ta'addudul wujud, ada banyak wujud. Padahal Nabi SAW dalam Sahih Bukhari mengatakan apa? Segala selainnya batil, tiada. Maka datang Sayyidina Muhammad SAW tahun 9. Ini perhatikan, di Sahih Bukhari jilid terakhir, Nabi Muhammad SAW dikisahkan oleh Imam Bukhari, beliau di tahun ke-9 mulai menyebar kemakrifatan secara terbuka. Tahun ke-9, setahun, bahkan beberapa bulan sebelum wafat. Beberapa bulan sebelum wafat, bayangkan. Ketika awal sampai di Madinah, yang beliau ajarkan syariat. Ketika haji, umroh sudah dilakukan, dan para sahabat disuruh pergi haji, Sayyidina Abu Bakar berangkat haji, pulang dari situ, tahun ke-9, Sayyidina Muhammad SAW datang ke Bani Tamim. Apa kata beliau? Wahai Bani Tamim, ikbalil bushra, coba terima kabar gembira dariku. Apa kata mereka? Kami kan sudah dengar kabar gembira dari engkau, ya Rasulullah, fatina. Ya sudah, kasih aja langsung. Nabi Muhammad SAW menganggapnya orang gak faham. Terus ada Bani Asy'ari, orang dari Yaman, yang kalbunya lembut. Orang dari Yaman, yang kalbunya lembut. Kakek moyang Al-Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Ahlussunnah. Apa kata Nabi? Ya Bani Asy'ariyin, ya, wahai Bani Asy'ari, ikbalul busyra, terimalah kabar gembira dariku. Lalu mereka mengatakan, tentu wahai Rasulullah, ji'na ilaik linatafaqqah fid din. Kami datang wahai Rasulullah untuk belajar ma'rifat din. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah wujud Allah itu? Kaifa kana rabbuna? Pertanyaannya ngeri.
Allah itu wujudnya sekarang dulu gimana? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Bayangin coba, saya kalau pertama ditanya begitu nggak pernah belajar, bingung jawabnya itu. Tapi karena Rasulullah SAW kuliahnya langsung kepada Allah, fakultasnya fakultas arsyiyah, maka Rasulullah SAW mengatakan apa? Kana Allah wala syai'a ma'ah. Ini tauhid haqa'iq. Kana Allah. Coba baca. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Kana ada Allah. Allah ada. Di saat dia ada, wala syai'a, tiada sesuatu pun ma'ahu, bersamanya. Pertanyaannya, sekarang antum ada, Allah jadi ada temannya gak? Arash ada, kursi Allah ada, langit ada, bumi ada. Apakah ada wujud selain wujud Allah di sampingnya, bersamanya? Yang meyakini ia, fa anta musyrik walau khata'an, walau jahlan. Ya, yang mengatakan iya berarti ente musyrik. Cuma musyrik ini ada dua. Musyrik karena dia sengaja inkar, kufur. Ada musyrik karena dia jahil, karena ikut taklid, karena belum belajar yang bisa dibawa kepada hadirat al-Muhammadi. Itu yang kedua. Itu kelompok yang kedua, karena dia jahil, bisa dibawa. Tapi kalau karena dia ingkar, mustahil dibawa. Jadi saya mau tanya, Allah sekarang tetap sendiri atau sudah sama yang lain? Beneran nih. Terus kita ada, kita apanya Allah? Fama anta illa mazahir min asma'ihi wa af'alihi wa sifatihi. Maka wujudnya kita ini sebenarnya adalah korelasi dari wujud nama, sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini nggak ada, kecuali pada diri ini bersinar namanya, terpancar sifat dan af'alnya, dan hembusan daripada ruhnya. Kalau enggak, wujud kita nggak ada. Ya. Maka al-mawjud al-haqiqi, itu yang dikatakan Imam Ghazali dalam jilid 4, la mawjuda bihaqqin, la mawjuda, enggak perlu bihaqqin, orang udah paham semua katanya. La mawjuda illallah. Maka orang-orang yang arifin, kata beliau, zikir dia la ilaha illallah, makna yang tumbuh, tiada yang wujud kecuali hanya Allah. Maka selain Allah, wujudnya adalah limpahan dari wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuruni adzkurkum. Jadi yang disebut berzikir apa? Zikirlah engkau, aku zikir padamu. Apa yang disebut zikir? Mengembalikan diri ini kepada tajallinya Allah. Apa arti tajalli tadi? Allah memancarkan nama, mulai dari zat, sifat, af'al, dan asma. Jadi 4 itu memantul dalam diri kita. Kembalikan pantulannya, bersihkan cerminannya, cerminnya dibersihkan, maka dia kembali ke fungsinya, baru azkurkum. Di saat itulah kata Imam Al-Harawi, ya, pengarang Manazilus Sairin, ketika seorang hamba memandang dirinya, terlihatlah bayangan Allah, naungan Allah, bahwa sebenarnya yang berzikir pada dirinya bukan dirinya, tapi itu adalah bayangan namanya, bayangan sifatnya, bayangan af'alnya. Fazkuruni, sebutlah aku. Sebenarnya engkau saat menyebut aku, akulah yang lebih dahulu menyebutmu. Gitu. Maka kita kalau zikir yang sudah puncak, kata beliau, sampai kepada kesadaran bahwa yang berzikir bukanlah kita. Masa yang makhluk yang sebenarnya tiada ini
menyebut yang maha ada. Nggak sanggup. Oleh karenanya mesti terhubung kepada nama. Nama Allah tetap ada nggak? Nama, perbuatan, sifat, zat itu ada pada satu wujud, namanya wujud Allah. Dan dia tidak terurai-urai. Pembedaan nama ini hanya pembagian keilmuan, kemakrifatan. Ya. Coba pendengaran antum dengan penglihatan itu bisa dipisahin nggak? Secara keilmuan bisa, tapi secara wujud nggak bisa. Ya, semoga yang begini-gini bisa dipahami ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi. Ini sengaja saya masih masukkan unsur akliyahnya supaya nggak mabok. Ya. Ntar nangis semua kayak di Matraman waktu itu kan. Allah, semua. Atau kayak di Banjar, ya. Yang kelihatan sama dia bukan saya lagi. Yang kelihatan sama dia Rasulullah. Loh, saya Ar-Razi bukan Rasulullah. Dia melihat pancaran nur Muhammad SAW. Dan itu pengalaman batin, nggak bisa dipaksain ke orang. Orang nggak melihat ya nggak ngerti dia mau gimana lagi. Tapi kalau dia sudah melihat, antum punya adab nanti habis itu. Ya. Dan banyak orang melanggar adab setelah itu. Setelah dia melihat nur pada gurunya, dia masih melanggar adab kepada gurunya. Nauzubillah min dzalik. Nur itu sekali masuk nggak pernah keluar. Mau gurunya punya maksiat apa, pasti dibalik lagi kepada kebenaran. Mau gurunya tersesat gimana, pasti ditarik lagi kepada al-haq. Nggak akan pernah dia mati dalam su'ul khatimah, karena nur sudah ada di dalamnya. Maka jika ada guru terjebak secara kasat mata kita kepada satu yang menurut kita mungkar, mungkin guru itu sedang diuji oleh Allah, tapi sebenarnya yang benar-benar diuji itu kita, antum. Ya. Muridlah yang diuji. Ya. Seuzon gak dia sama gurunya. Kalau antum kena suatu gak usah banyak mana, dunia aja ngerubungin antum, lupa sama Allah ya. Kalau guru dikerubugi dunia, dia lupa gak sama Allah. Si guru memandang dunia itu gak ada. Yang dia pandang cuma perbuatan Allah. Maka guru yang begini, miskin kaya bagi dia sama. Maka Imam Syazili, dulu dia miskin sekali. Disiksa sama orang, dipersulit rezekinya sama orang. Tapi kemudian dia dapat ilham. Ya. Salamatullah. Ya. Irhal ila Iskandariya, Alexandria, Iskandariya. Di saat itulah beliau kemudian dicukupkan oleh Allah SWT, dan sampai hari ini Mesir menjadi pusat tarekat Syaziliyah di dunia. Nah, ini dahsyatnya Mesir itu ya. Wa qad alimta wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Ini juga kalam qudsi Allah Ta'ala dalam hadis yang sahih. Ana inda zanni abdi wa ana mahu idza dzakarani. Aku di sisi persangkaan hambaku. Maka tugas kita belajar makrifat itu belajar membaguskan zon. Apa arti zon? Persangkaan yang bagus kalau kuat namanya yakin. Kalau dia mengalami namanya hakul yakin ya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia menyebutku di dalam dirinya. Nah, ini perhatikan. Di dalam nafsnya. Ini bacaannya ada dua. Fi nafsihi dan yang kedua fi nafasihi. Kalau ahli hadis kebanyakan bacanya man dzakarani fi nafsihi. Siapa yang menyebutku dalam dirinya. Tapi sebagian masyayikh saya membacanya fi nafasihi. Siapa yang mengingat aku pada nafasnya. Boleh toh?
Karena teksnya nggak ada barisnya, nggak ada harokatnya. Itulah dahsyatnya ilmu bahasa Arab, ilmu Arab itu ya. Zakartuhu fi nafsi. Aku akan ingat dia dalam diriku. Allah menyebut dirinya nafs, diri, nafs. Maka ada yang disebut an-nafs al-uluhiyah. Ada nafs ar-rububiyah. Di saat seorang hamba dia fana pada Allah, maka dirinya diganti, yang ada cuma dirinya Allah, namanya nafs rububiyah. Nafs rububiyah lah yang dapat mengingat dirinya sendiri, namanya nafs uluhiyah. Sedangkan nafsnya hamba sudah hilang. Paham? Semoga pusing. Apabila seorang hamba mengingatku di dalam nafsnya, dirinya, kita ini hasil dari kalam Rob, kunnya Rabbul Alamin. Allah mengatakan kun pada alamin. Jadi maka kita disebut dengan tajalli rububiyah. Apa? Kayaknya harus dicoret-coret ini. Ya, Haji Sam ya? Ya udah geser sinilah. Tolong. Ya. Bantu digeser. Ini bukan pembahasan akidah ya, ini pembahasan hakikah. Ya, jangan diadadu dengan hakikah, ilmu akidah nanti. Ilmu akidah sejalan, bukan berbenturan. Halas? Gak bisa deket lagi nih. Ini mejanya terlalu canggih nih, kegedean. Khair, ya. Antum gak boleh keluar, situ aja berdiri. Ya udah, mas. Muat tau. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ayatnya gimana? Fadhkuruni. Surat berapa itu? Al-Baqarah ayat 100. Jadi surat 2. Masya Allah. Tempatnya keren. 2, 1, 5, 2. Fazkuruni Coba baca. Fazkuruni. Tuh bisa baca kitab gondol kan? Fazkuruni azkurkum. Ngeri kali anak ribat, nggak perlu nyantri, bisa baca kitab. Buya Yunal tuh ngajarin 6 tahun. Fazkuruni, sebutlah aku. Jadi tahapan berzikir apa? Pertama, ya sebut dulu. Subhanallah, la ilaha illallah. Itu namanya nyebut. Itu belum zikir hakikat, itu baru zikir permulaan. Jangan bangga dulu kalau udah berzikir gitu. 2, mengingat. Ini zikir level 2. Fadhal dokter. Ingat apa yang diingat. Kalau udah ketemu, pasti bisa ingat. Otak ini pernah ketemu Allah enggak? Siapa yang pernah ketemu Allah? Rohani kita. Kolbu enggak pernah ketemu. Kolbu ketemu nama. Sir ketemu sifat. Ruh ketemu zat. Paham? Tubuh ketemu afal. Itu yang disebut zikir. Zikir mengingat. Apa yang diingat? Kalau tubuh ini ingat perbuatannya. Otak kita, bagian dari tubuh, dia ingat perbuatan Allah. Maka, nih perhatikan, perbandingan dalil sufi dan dalil ahli akidah kalam. Kalau sufi berdalil kepada Allah dengan nama sifat Allah.
bahkan dengan zatullah. Kalau ahli kalam, ahli akidah, ahli debat, singa aswaja, berdalil tentang Allah dengan yang dibaca oleh otak. Apa yang dibaca oleh otak? Perbuatan, karena otak itu perbuatan Allah. Maka mereka mengatakan bukti Allah ada alam. Gitu ya. Antum lama-lama hambar loh berdalil begitu. Yang udah belajar ma'rifat hambar. Saya belum puas. Itu benar, tapi tidak la yughni min ju'. Tidak memuaskan orang. Dahaga rohaninya nggak masuk. Karena baru memuaskan sampai otak. Maka orang terserah mau bilang, akal itu di otak, ya bolehlah. Itu versi mereka lah. Ya, kan ada akal zihin, ada akal qalbu. Beda. Ada akal sir, ada akal ruh, beda dia. Kalau mikirin Allah pakai akal otak, nggak sanggup, kecuali hanya perbuatan. Jadi kita berdalil dengan Allah dengan apa? Berdalil tentang Allah, kalau baru perbuatan, nih biar enak. Hubungan manusia dan, boleh dirapiin ya. Allah itu kita sudah sering sebut, tapi ini kesimpulan belajar ma'rifat. Ya, pertama apa? Zat. 2, sifat. 4, 3. Pada serius nih ya. Jadi nggak connect. Fi'il, perbuatan. Yang keempat, nama. Oke? Zat itu yang mampu mengingat dia cuma ruh. Sifat yang mampu ingat dia cuma sir. Fi'il, ini dibalik. Seharusnya di sini ya dibalik. Coba. Ini ism. Nama. Nama ini yang mampu mengingat dia qalbu. Maka disebut qalbu itu baitullah. Qalbu itu baitullah. Kenapa? Karena di situ ada nama-nama, ada kaligrafi nama Allah di dalam qalbu. Tapi bukan kaligrafi kayak di masjid-masjid antum melihat itu. Lalu fi'il, perbuatan. Ini yang kita sebut otak ya. Zihn. Maka dalil tentang alam. Ini dalil orang apa? Pembuktian Allah itu ada fi'il Allah. Apa fi'il Allah? Allah menciptakan produknya apa? Alam. Kalau mulai jadi murid berthariqah, berdalil kepada Allah dengan namanya. Apa bukti Allah itu ada? Sebut namanya, qalbu bergetar. Dan yang sudah talqin, itu makomnya sudah naik. Selera ma'rifatnya sudah naik, bukan lagi, apa bukti alam? Allah ada alam. Apa kata Bang Do? Pret, katanya. Nggak puas, aneh mau yang lain. Nah, itu dia. Kalau sir, mengatakan, apa bukti Allah ada? Ma'rifatus sifat. Belajar ma'rifat. Maka di sini mulai belajar ma'rifat yang diurai, uraiannya disebut hakikat. Jadi uraian itu dipilah. Karena tidak semua orang dapat hakikat secara utuh. Disitulah banyak orang terjebak di sini mengaku Allah. Di sini orang terjebak kepada kebatinan wujudiyah. Jadi dia mesti dilihat secara utuh. Dan saya yakin orang-orang itu di akhir hayatnya dia sudah di gerbang kepada zat. Cuma yang dihikayatkan kepada kita yang menyimpang-menyimpangnya aja. Ya. Maka apa bukti Allah ada? Antum kecanduan ngaji hakikat. Maka coba lihat kajian Sirrul Asrar Buya Alda tuh. Itu mulai itu. Itu udah mulai kajian sifat itu. Walaupun yang ngomong zat tapi tetap sifat. Nggak akan masuk ke sini.
ini nggak akan dimasukin. Ini bukan otoritas kita. Ini bukan otoritas kita. Ya. Jadi kalau masih ngomong dalilnya ayat sekian, nomor sekian, nah itu masih di situ nih. Ya, itu masih pakai otak. Mana dalilnya? Nah, yang dimaksud dari kajian mana dalilnya? Dalil yang ini loh Bu Yunalnya, jangan pakai ini ya. Sini kamu datang saya talkin, nggak begitu. Jadi ada seorang mahasiswa doktor datang kepada saya, dia ngomong gini, itu kiai-kiai tarekat di kampung tuh jahil-jahil. Nah, ente bilang jahil, ada apa masalahnya? Baru doktoral, belum juga doktor, baru lagi kuliah doktoral. Udah bilang kiai-kiai, buya-buya, mursyid-mursyid di kampung itu jahil. Saya tanya, alasan ente apa? Masa saya nanya dalil zikir jahar aja mereka nggak tahu. Oh, masalahnya itu toh. Ente salah nanyanya ke Buya Asfi sama Buya Yunal. Ya, karena itu ada sekolahnya. Dalil zikir jahar, zikir khafi itu belajar. Dan itu sekolahnya masih sekolah pesantren. Ah, sorry. Jadi kenapa, mohon maaf, ini kenapa orang-orang ini sombong sekali nggak mau bertorikot. Saya udah nyantri 7 tahun. Santri 7 tahun tuh baru di sini, baru otaknya nyantri. Ente belum nyantri kolbu. Apalagi nyantri ilmu sir. Sir ini nanti, ini khidriyah di sini. Ya, ini khidriyah di sini ya. Jadi khidriyah itu yang terjadi pada Sayyidina Al-Hallaj, ya. Ujian khidriyah dia itu. Makanya kemudian beliau terjebak mengatakan aku Allah. Tapi kan di akhir hayatnya dia sudah merevisi. Oh, saya sudah doktor, saya nggak mau lagi belajar thariqah. Ya sudah, sekarangmu. Tapi kamu baru sekolah otak, belum sekolah kolbu. Kayaknya itu yang dialami oleh Pak Tabah nih, kan ahli nuklir kan. Kan yang sekolah baru otaknya, bener gak? Kolbunya belum sekolah. Untungnya suluk, maka sudah mulai sekolah kolbu. Alhamdulillahirabbil. Oh, saya murid Habib Fulan, saya belajar langsung di tanah Arab sekian tahun. Oke, ente belajar apa di sana? Belajar kitab. Berarti masih di oh, saya sudah talqin zikir khalwat. Oh, baru masuk ke. Maka tidak semua orang pulang dari Yaman, pulang dari Mesir pun dia bawa oleh-oleh kolbu. Ya, jadi jangan heran kalau ini khusus bukan orang Jawa, orang Padang itu kalau pulang dari Mesir itu suka nyerang sufi. Bukan hanya sufi, nyerang aswaja. Karena baru sekolah baru 4 tahun. Udah ngelawan kiai 30 tahun. Ada kiai udah 50 tahun jadi kiai kan. Ya kiai senyum aja ngeliat gitu, kamu sekolah aja lagi gitu. Kalau perlu saya bayarin nanti kalau sekolah. Bener, pulang-pulang S2 udah berubah. Pulang-pulang S2 nggak ada lagi tuh bidah. Ya. Wilayah mursyid di mana? Mursyid thariqat Mu'tabarah. Itu cuma sampai di kolbu. Dia nggak boleh lanjut ke sifat sir, nggak boleh. Itu wilayah Nabi Khidir. Wilayah Nabi. Jadi kalau orang thariqat aja ada bilang Nabi Khidir nggak ada berdasarkan kolom Imam Bukhari, orang tarekat tuh udah suluk dia tuh. Terus kita bilang apa? Ya wajar, dia baru sekolahnya paling tinggi di kolbu, dia belum sekolah sir. Karena pertemuan dengan Sayyidina Al-Khadir alaihissalam itu tarbiyahnya tarbiyah sirriyah. Tarbiyahnya apa? Oh, dia doktor hadis. Dia dihormati oleh mursyid fulan, dapat ijazah sekian thariqat. Iya, baru thariqat ism, thariqat qalb. Kita nggak marah. Kita ya maklum aja. Karena yang di fi'il akan mengingkari yang pada isim. Pada orang yang masih pakai otaknya doang, dia akan mengingkari apa yang dilihat oleh orang yang menggunakan kolbu. Orang yang hanya pakai kolbu, latifah, kolbiah aja, dia akan mengingkari yang dilihat orang pada sir. Ya. Dan orang yang di sir,
dia akan diam, dia tidak nolak. Dia hanya diam dengan pengalaman sosok tunggal. Di setiap masa cuma tunggal, ya, yang berhadap dengan zat. Ya. Maka tasdik antum itu beda. Tasdiknya orang yang punya otak kepada dalil yang tertulis, empirik. Nah, maka teman-teman, kalau Ghazali mengatakan, ya, ada 4 cara mendapat pengetahuan: 1 empirik, 2 rasio, akal, 3 pengalaman, 4 zauq. Zauq ini versi Imam Ghazali masih digabung kolbu dan ruh, bagi dia satu paket. Beliau sepertinya saat itu mungkin karena waktunya pendek dan tidak mengurai. Inilah uraiannya. Dari kolbu sampai ruh. Berarti zauq itu ada 3 tingkatan. Ada 3 dari kolbu ke sir itu ada tingkatan-tingkatan lain, ya, yang disebut fuad lah, ya, yang disebut lub lah, ya. Nanti itu urusan lain lah, ya. Cuma ini lafaz yang bisa kita ringkas. Maka zikirnya kolbu menyebut Allah, Allah, Allahu, Rahman, 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 Rahim, 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 gitu ya. Itu zikirnya. Dan semua Asmaul Husna boleh dijadikan zikir. Semua Asmaul Husna itu tergabung pada 2 nama, Allah dan Hu. Allah dan Hu. Maka Hu jami'un li jami'il asma. Hu itu mengumpulkan semua nama, ya. Maka fazkuruni. Nah, maka ingatlah aku, wahai ahli otak, ingatlah aku dengan perbuatanku, karyaku, secara empirik, lihatlah alam. Fazkuruni, ingatlah aku pada kolbumu dengan nama. Sebut namaku dalam kolbumu, rasakan getarannya. Lah, pertama getar, 2 tenang. Kan ayatnya 2 ya. Wajilat, bergetar, tatma'innu, tenang. Berarti 2 toh? Maka tanda Allah itu ada, namanya pada kolbu. Ini yang disaksikan. Maka bersaksi, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Persaksian otak alam. Sudah bersaksi belum? Alam sudah disaksikan? Itu yang disebut bersaksi. Mudah nggak bersaksinya ala kita? Ya, ini yang kita terima dari masyayikh, dari guru-guru yang bersambung kepada hadirat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kolbu, apa persaksian kolbu? Menyaksikan nama bergetar di kolbu. Nama menenangkan kolbu. Sudah terasa? Sudah ngalamin? Terus kenapa masih dikurang zikirnya? Jadi kolbu itu sedikit dikurangi jatahnya, dia gelisah. Jadi kenapa antum masih gelisah hidupnya? Kolbu itu artinya bergerak, dia bergerak begini, liar. Dan dia hanya bisa tenang, diberikan mainannya. Dan mainan yang menenangkan kolbu cuma, ya coba anak-anak kalau nggak punya mainan, kelusuk-kelusuk nangis. Itu Ellen tadi kan, mana deh? Mana Ellennya? Kalau mainannya bocil gitu kan nyusu kan, mimi. Ini juga bukan masih 3. Pembuktian secara sirriyah itu adalah sifat Allah. Dan rasakan lezatnya ngaji ma'rifat. Lezatnya bukan main. Maka dulu kita sampai buka kajian hikam dari jam berapa? 12 sampai jam 3. Dan orang keberanjak juga. Itu dia tatarannya itu. Pandemi. Bayangin pandemi itu. Masya Allah. Nah, kalau ruh ini lebih rahasia. Jadi kalau ruh ini boleh disebut sirrul asrar. Sirrul asrar itu ruh. Nah, kitab Sirrul Asrar yang dibuka Buya Al-Domi itu pengantar kepada Sirrul Asrar. Maka dia bicara tentang waton asli, tifil ma'ani, ya, macam-macam lah, ya. Istilah-istilah yang semuanya bid'ah semua itu.
Siapa yang bid'ahkan? Yang baru dalilnya empirik. Coba mundur dikit. Otak. Di bab otak ini ada dua aliran. Satu tekstual, satu kontekstual. Tekstual, jadilah hari ini salafi. Maka jangan heran kalau teman-teman saudara kita salafi saklek. Mana ada Rasulullah begitu? Nggak ada. Ya, itu akhirnya tekstual. Masalahnya berapa teks yang dibaca? Itu aja masalahnya. Semakin banyak bacaan orang-orang baca teks, maka agak lebih luas. Nah, ini yang terjadi pada kelompok Asy'ariyah di India. Mereka salafi yang paling mirip dengan sufi. Asy'ariyah itu. Dan menjaga sanad, amalannya juga nggak jauh beda, paling dia agak kenceng dikit. Muncullah kitab Al-Mubarakfuri, Syarah Sunan Tirmizi. Kita kan ngerasa nggak lain kan, itu Asy'ari ya. Itu kelompok Asy'ari, kelompok Salafi Asy'ari yang mereka sanadnya tetap ke Sufi karena mereka sudah sadar setelah mengkaji kesalafian itu ternyata semua sanad ulama kita semuanya melewati para Sufi. Jadi siapa yang mensyirikkan Sufi, mengkafirkan Sufi, membid'ahkan Sufi, ente sudah bersanad kepada ahli bid'ah karena semua ilmu kepada Sufi. Ilmu qiraat lewat Sufi. Yang lucunya teman saya baru pulang 4 tahun dari Timur Tengah, bawa ilmu qiraat. Katanya dia bisa hafiz Quran dan mengajarkan tahfiz. Kita tanya, sanad ente dari mana? Lalu dia kasihlah lewat teman kita. Ini kok jadi 2 gini? Oh, Masya Allah, khair. Apa yang terjadi? Saya kaget, sanad dia 2 setelah gurunya ke atas itu sudah semua. Ya. Ajib, gharib. Wa yaqul bi anna, oh itu dulu Sufi dulu. Lah Sufi dulu sama sekarang bedanya apa? Sufi dulu udah meninggal, Bro. Pewarisnya Sufi sekarang. Ya. Jangan terjebak pada orang yang dianggap Sufi padahal bukan Sufi. Sufi itu ada sanadnya, ada thariqahnya, ada mazhabnya. Ya, ada kitabnya, ada syekhnya. Kita percaya kepada yang udah mati dan gak percaya yang masih hidup. Ini gengsi. Nauzubillah min. Jika demikian, baru faham kenapa disebut thariqah kepada Allah banyak dan yang paling dekat adalah zikrullah. Yang paling dekat yang mana? 1, 2, 3 yang mana paling dekat? Masuk saudara. Dari semua 4 ini. Oh inilah kok enggak masuk. Ya. Dan semua para nabi hanya sampai kepada sifat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untungnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua umat Nabi Muhammad yang tasdik dengan ilmu ini akan mengikuti jejak beliau di belakang. Walaupun mereka bukan nabi, bukan wali-wali seperti zaman terdahulu, tapi mereka akan mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada syahadat zat. Syahadatnya syahadat, jadi itu yang disebut syahadat. Berarti bersaksi kepada Allah itu bisa empirik, bisa kelihatan memata. Apa yang kelihatan memata? Perbuatan Allah. Bisa yang sifatnya akli, tadi kontekstual itu akal, itu yang pada kelompok Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kelompok akal tadi ada berapa? Tekstual, kontekstual, akidah aswajah. Ya. Dan naik ke ism. Nah, ini zauq. Ism sifat zat itu hanya dengan zauq. Zauqnya qalbu, zauqnya sir, zauqnya ar-ruhani. Ya, zauqnya ar-ruh. Zauqnya qalbu, getaran dan ketenangan. Zauqnya sifat al-fana wal baqa. Zauqnya ruh, la ya'lamuha illa ahluha. Ya. Yang tahu hanya yang pernah ketemu zatnya dan berkalam-kalam dengannya, pemandang dan dipandangnya. Ya. Pernah pandang-pandangan dengan kekasih enggak? Pernah enggak? Ketemu mata dengan yang disuka? Berani natap enggak? Enggak berani natap, padahal Dawami ini matanya tajam kan? Ini matanya tajam.
Coba ketemu yang disuka, langsung begini. Maka sang kekasih ketemu mata dengan kasihnya, matanya akan tunduk. Matanya fana. Tapi kolbunya bergetar gitu. Awal-awal, lama-lama tenang. Kalau tiap ketemu kekasih jantungan, itu Pak Tabah menikah 2 hari mati. Makanya awal-awal orang jatuh cinta, jantungnya berdebar, lama-lama tenang. Nah, itu bedanya, ya. Dan Allah membagi zikir itu ada beberapa, ada zikir yang mutlak, yang itu tadi, yang ini zikir mutlak, ya. Ini kitabnya bicara itu, jadi kita langsung aja ke sini. Zikir roh mutlak, tidak berlaku lagi masa sebelum dan setelah. Dia sudah dawamuz zikri. Nama ente tuh dawamuz zikri. Oh, gila tuh, orang tuanya keren tuh ngasih nama tuh ya. Doain orang tua selalu ya. Dawamuz zikri. Dawamuz zikri cuma ini. Karena kalau qalbu itu ma'unatul zikri, hanya dapat dibantu. Kalau ruh dia dawamuz zikr. Itulah azkurkum, sekali aku mengingatmu, selama-lamanya aku mengingatmu. Mu di situ adalah tajalli rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia juga dia menyebut dirinya. Masa Allah menyebut selain dirinya? Innallaha ghayurun. Sahih Bukhari. Ya. Innallaha aghyar. Allah sangat-sangat pencemburu, ya. Ada zikir yang kathir. Ada yang zikr, bukan kathira. Gimana hadisnya Bu ya? Uzkurullah hatta yaqulu majnun. Hadis Baihaqi, sebutlah Allah sampai orang mengira kamu itu gila. Makanya Al-Hallaj disebut gila oleh orang. Makanya Syekh Siti Jenar disebut sinting sama orang. Guru Syekh Tuan Guru Abdul Hamid Datuk Abulung Banjar disebut sesat oleh orang. Yang nyebutin sesat ahli kolbu, karena ahli kolbu nggak nyampe ke. Ya. Kalau orang ahli ruh bilang, bro jangan berhenti di situ, lanjut. Begituin, ya. Jangan gila di situ, masih ada jalan jauh. Itu perkataan Imam Junaid kepada Hallaj. Hallaj, kamu kalau begini terus, nggak ada yang menghentikanmu kecuali darah. Maksudnya dihukum mati. Itu perkataan Imam Junaid karena beliau, ya. Tahu dia kalau ini mau mati. Taib, ya. Lalu kalau zikir sifat itu junun, maka muncullah syair-syair majnun. Maka aqul lakum ayul ikhwah, Sidi Abdul Hasan Shushtari sahib syair Laila kan fi maqamatis sirriyah, ya. Sidi man Shushtari yang punya syair Laila, salabat Laila minni al-aqla fakultu ya Laila irhamil qatla. Itu loh, nanti Bu ya. Jadi semua syair-syair Laila Majnun, Sidi Rumi, Ibn Arabi yang setiap kitabnya dimulai dengan syair, ya, semua babnya. Maka wajar orang-orang sebut dia sesat. Ya. Orang gila itu. Ya, ini kan lagi rame Syekh Said Fudah nyerang Ibn Arabi. Karena beliau dapat satu teks bahwa Ibn Arabi mengatakan Fir'aun meninggal dalam keadaan beriman. Cuma saya sayangkan, kenapa dia nggak baca teks bagian bab yang lain? Bahwa Ibn Arabi mengatakan bahwa Fir'aun kekal di neraka.
Ini buku yang mau saya terbitin sebentar lagi ya, tentang Ibn Arabi yang belum jadi itu. Karena ada beberapa bahannya hilang, filenya adanya di kampus. Karena ada yang kita mau tambahin. Ya, dengan segala takzim hormat kita kepada Syekh Said Fauda, kenapa dia nggak baca itu? Dan Ibn Arabi mengatakan di muqaddimahnya, apa kata dia? Iman saat melihat azab itu nggak diterima. Ada bagian itu. Maka ketika Ibn Arabi mengatakan Fir'aun mati dalam keadaan iman, dia berdasarkan tekstual hadis, ayat. Apa kata Fir'aun waktu meninggal, tenggelam? Aku beriman dengan Rabbi Musa. Ya. Tapi dia hanya iman di saat turun azab. Dan imannya tidak dianggap sah secara syariat. هكذا هذا عرفته منذ سنة 2006 يا أخي وكيف هو لا يدري وهو شيء كبير غريب صح هذا زلات العالم احذروا من هذا أيها الإخوة احذروا من زلات العالم حتى من زلاتنا ربما أنا في زلال فاحذروه والله أعلم بالصواب khusus buat yang sudah talar-talar. Jadi kalau level ini mutlak, dawam. Yang dua, junun wa saqr wa lazzah wa ni'ah. Yang ketiga, apa? Kathrah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, banyak-banyak sebut nama Allah. Ini kenapa latihan zikir 1000, 2000, 5000, 70.000. Dalilnya surat apa? Al-Ahzab 41. Wahai orang beriman, zikirlah sebanyak-banyaknya. Banyak itu lebih dari 3. Nabi kadang zikir 10, kadang 25, kadang 33, kadang 34, kadang 70, kadang 100. 100, kalau 99 boleh gak? Bid'ah gak? Serius nih. Anda lebihin 101 lebih boleh gak? Bid'ah nggak tuh? Nabi kan nggak pernah buat. Aneh zikirin 10 kali lipat jadi 1000 boleh nggak? Ya boleh. Kan katsira. Terus kenapa ada orang bilang Nabi nggak pernah zikir 1000? Emang ente tahu Nabi zikirnya berapa? Itu Abu Hurairah zikir 12.000. Kenapa dia membatasi zikir 12.000 jadi wiridnya? Karena dia tahu dia nggak sanggup zikir dawam seperti Rasulullah SAW. Dan dia sedang proses menuju zikir asrar, maka dia zikir qalbu. Dan aqul lakum ayyuhal ikhwah, ya. Orang yang sampai zikir sifat, kalau dia asabahu junun al-wasfi atau sakar al-wasfi, kemabukan mabuk sifatullah, gila sifatullah, rufi'a anhul qalam. Ini baru pas. Jadi ini jawaban. Kenapa ada orang nanya, katanya wali udah gak sholat. Gak begitu. Wali kalau gak sholat, itu di saat dia mabuk. Jangankan mabuk mabuk minuman aja orang gak wajib sholat. Bener gak? Apalagi mabuk, lebih memabukkan kelezatan nama Allah, sifat Allah, atau lebih mabukkan minuman itu. Maka Sidi Rumi selalu mengatakan, minuman ini memabukkanku. Itu ma'rifat asrar. Ya. Makanya Buya Aldomi, kita bilangin dari dulu, Buya, beresin dokternya. Supaya wadahnya nggak gila. Paling-paling mabuk. Mabuk-mabuk dikit kan. Nah, kalau gila, gawat. Kita kuat-kuatin wadahnya. Dan Allah menguatkan dengan cara Allah sendiri. Tahu-tahu sekamar sama orang Arab, ya kan? Ya, dan paling mudah termotivasi. Gitu bilang, Buya, baca kitab ini, kata Buya Asfini. Khatam, 2 hari khatam kitab Suyuti. Judulnya apa dulu ya, yang Suyuti? Syarhus Sudur, 2 hari khatam. Itu namanya sakar. Ya, udah azan. Jadi wajar jika ada orang ngaku aswaja membantah orang-orang thariqah.
orang thariqah bertengkar sesama, atau dia mengingkari yang bab sifat, bab orang-orang yang mabuk, ya itu wajar. Jadi jangan, itu sebabnya saya tidak izinkan antum komen terhadap yang muncul Suryani sekarang itu. No, tak boleh. Ya, itu meracuni hati. Itu ujian qalbiyah. Kita menghina dia atau gimana? Ya, kita nggak ngomong dia benar salah, itu sudah yang urus. Ya, kalau dia bohong, Allah yang urus dia. Ya, kalau dia benar, siapa tahu dia benar. Cuma siapa tahu dia lagi masuk ke bab junniyah sifat. Nggak tahu juga kita. Ya, siapa tahu. Ya, siapa tahu juga enggak gitu. Karena nggak ketemu juga. Ya. Kalau secara sirnya, insya Allah saya sudah ada jawabannya. Tapi kan itu sir. Verifikasinya secara sir, belum secara empirik. Kita nggak boleh klaim secara empirik, apalagi dibicarakan. Dan dia masih syahadat, betul nggak? Ya, dia masih syahadat, ya sudah, biarin aja. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga lisan ini, kolbu ini nggak ikut terkotori oleh apapun yang muncul di hari-hari kita, ya. Dan itu bagian dari perbuatan Allah. Siapa yang mengizinkan itu terjadi? Allah, ya sudah. Kenapa repot-repot amat? Ya, karena suatu saat nanti juga antum bisa diketawain orang. Ya, sebelum ngetawain orang, ketawain diri sendiri dulu biar nggak marah-marah nanti. Biar nggak perlu buat pembelaan-pembelaan. Norak buat pembelaan-pembelaan. Berarti ente mau mencari pembenaran dari makhluk. Cari pembenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencari pembenaran dari makhluk, ta'iba wa ya'isa, dia akan lelah, lama-lama putus asa, dan waqa'a fi syirk al-khafi, dia terjebak pada syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, ingin dianggap ahlu sunnah, ingin dianggap thariqat yang mu'tabarah. Ya, capek antum begitu terus. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.